Menteri Perdagangan Budi Santoso resmi menerbitkan Peraturan Perdagangan Nomor 43 Tahun 2025 tentang minyak goreng sawit kemasan dan tata kelola minyak goreng rakyat. Aturan tersebut ditetapkan pada 9 Desember 2025, diundangkan pada 12 Desember 2025, dan mulai berlaku 14 hari setelah diundangkan. Permendak Nomor 43 Tahun 2025 merupakan revisi atas Permendak Nomor 18 Tahun 2024. Revisi ini menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat tata kelola minyak goreng rakyat minyak kita, khususnya pada aspek distribusi, stabilitas harga, serta pengawasan yang lebih menyeluruh. Aturan baru ini juga kembali memperkuat pengutamaan penyaluran minyak kita di pasar rakyat. Pasar rakyat diposisikan sebagai saluran distribusi utama, mengingat perannya sebagai barometer pasokan dan harga sekaligus lokasi yang mudah dijangkau masyarakat. Dari sisi pengawasan, pemerintah memperketat penegakan hukum untuk mencegah dan mengurangi pelanggaran serta praktek spekulatif yang berpotensi mengganggu pasokan dan stabilitas harga. Salah satu penguatan pengaturan dalam Permendak ini adalah pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan penerbitan persetujuan ekspor, pembekuan persetujuan ekspor dan/atau pembekuan akun pada Sistem Informasi Minyak Goreng Curah atau SIMIRAH, Kementerian Perdagangan bagi pihak yang terbukti melanggar ketentuan. Lebih jauh, Budi menegaskan minyak kita bukan minyak goreng bersubsidi, melainkan minyak goreng rakyat yang tata kelola dan distribusinya diatur pemerintah agar dapat dijual dengan harga terjangkau sesuai harga eceran tertinggi. Oleh karena itu, ketersediaan dan keterjangkauan harga minyak kita dijaga melalui pengaturan distribusi, bukan melalui mekanisme subsidi anggaran negara. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sudah memegang dana senilai 60 triliun rupiah dari APBN 2025 untuk penanganan pasca bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Purbaya menjelaskan, seluruh anggaran itu didapat dari hasil efisiensi belanja-belanja kementerian atau lembaga yang tak signifikan hasilnya, seperti kegiatan rapat. Nilai anggaran itu diperoleh sebelum terjadinya bencana Aceh, Sumut, dan Sumatera Barat. Purbaya juga menekankan dana itu juga bisa digunakan untuk rehabilitasi hingga tahun anggaran 2026 berjalan. Untuk sisa akhir tahun ini, Purbaya turut menegaskan bahwa Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB masih memiliki anggaran yang mencukupi. Bank Dunia membeberkan pentingnya membangun fondasi digital sebagai bentuk reformasi agar ekonomi Indonesia bisa terus bertumbuh lebih cepat. Meski ekonomi mampu tumbuh stabil di kisaran 5%, Bank Dunia melihat ada tantangan dari pasar tenaga kerja yang berdampak negatif terhadap ekonomi Indonesia. World Bank Country Director for Indonesia and Timor Leste, Caroline Turk, menyatakan indikator pasar tenaga kerja menunjukkan tantangan yang terus-menerus dalam kualitas pekerjaan, khususnya bagi kaum muda Indonesia. Selain itu, pekerjaan dengan keterampilan menengah menyusut relatif terhadap pekerjaan dengan keterampilan rendah dan keterampilan tinggi. Oleh karena itu, Caroline melihat perlu adanya reformasi struktural yang lebih dalam untuk melengkapi stabilitas ekonomi demi mencapai pertumbuhan yang lebih cepat ke depan. Menurutnya, reformasi yang pertama adalah di bidang digital. Adapun membangun fondasi digital dengan jaringan broadband, infrastruktur pusat data, dan regulasi untuk pengembangan digital. Dengan adanya reformasi digital, dapat membuka pertumbuhan produktivitas yang lebih cepat dan memperluas peluang ekonomi. Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Kementerian Keuangan memanggil wajib pajak konglomerat atau high wealth individual dalam beberapa waktu terakhir. Pemanggilan itu untuk menyesuaikan data yang dilaporkan dalam surat pemberitahuan atau SPT tahunan dengan data pembanding yang dimiliki pemerintah. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyebut, pihaknya telah mengantongi beragam sumber data yang jauh lebih lengkap dibanding sebelumnya, termasuk data beneficial owner. Hanya saja, sebagian wajib pajak masih merasa otoritas pajak tidak memiliki akses terhadap data tersebut sehingga tidak dilaporkan dalam SPT. Bimo menilai kondisi ini sebagai sebuah paradok fiskal,
Di satu sisi, kelompok berpenghasilan tinggi memiliki kemampuan ekonomi besar, namun di sisi lain, pelaporan pajaknya tidak selalu mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Amerika Serikat dilaporkan telah mengumpulkan lebih dari 200 miliar dolar AS atau 3.338 triliun rupiah dalam bentuk tarif di sepanjang 2025 sebagai hasil dari bea masuk baru yang diberlakukan Presiden Donald Trump sejak awal tahun. Angka ini didapat dari data terbaru Badan Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan atau CBP Senin waktu setempat. Jumlah tersebut muncul ketika Mahkamah Agung Amerika Serikat mempertimbangkan argumen bahwa tarif baru tersebut ilegal. Hingga kini, persidangan masih berlangsung dan memungkinkan tarif-tarif Trump yang berlaku di banyak negara dunia batal. Di awal masa pemerintahan 2025, Trump menerapkan tarif timbal balik pada impor dari sebagian besar negara di dunia yang memiliki neraca dagang surplus terhadap Amerika Serikat. Ia juga memberlakukan tarif fentanyl pada produk dari Kanada, China, dan Meksiko karena tudingan kegagalan negara-negara tersebut untuk membendung aliran narkotika mematikan ke Amerika. Meski demikian, dari data terbaru November, penerimaan tarif menurun untuk pertama kalinya sejak Trump mengumumkan tarif baru yang luas pada bulan April. Pemerintah mengumpulkan 30,75 miliar dolar AS dalam bentuk tarif bulan lalu, atau sedikit turun dari 31,15 miliar dolar yang dikumpulkan pada bulan Oktober. Penurunan ini terjadi karena pengiriman barang ke Amerika telah melambat akibat tarif dan Trump pun telah menurunkan beberapa bea masuk.